Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Bimo Fatahila dari kelas 3E D4 Manajemen Pemasaran Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang perubahan perilaku konsumen dan pelaku bisnis saat terjadinya pandemi COVID-19 ini. Sama-sama kita ketahui bahwa COVID-19 ini masuk ke Indonesia kurang lebihnya 1 tahun, tepatnya pada tanggal 2 Maret 2020. Pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap aspek kehidupan masyarakat, khususnya di Indonesia. COVID-19 ini sangat berdampak pada sektor kesehatan, pariwisata yang sekarang sedang lockdown, kemudian khususnya sekarang ini ekonomi yang sedang merosot. Untuk mencegah penularan COVID sendiri, pemerintah membuat kebijakan dengan adanya kegiatan yang berpotensi mempertemukan banyak orang atau dalam waktu dan tempat yang sama, maka kegiatan tersebut akan dibatasi. Kegiatan tersebut contohnya sebagai pembelajaran yang sekarang melalui online atau daring itu, kemudian pekerjaan kantor maupun industri itu bergantian atau ada pembatasan, kemudian hiburan contohnya bioskop maupun pertandingan sepak bola itu dihentikan gitu. Yang kemudian itu apa sih bentuk perubahan perilaku konsumen yang terjadi saat ini? Yang pertama itu kehidupan itu serba online. Kita ketahui pandemi COVID-19 ini banyak perubahan perilaku konsumen. Yang awalnya kegiatan dilakukan di luar rumah, kini kegiatan tersebut dilakukan di dalam rumah. Dengan adanya himbauan social distancing dari pemerintah, membuat hampir semua kegiatan itu dilakukan secara online. Sebagian besar aktivitasnya itu dilakukan secara virtual, sehingga perilaku masyarakat ikut berubah dengan adanya pandemi ini, termasuk perannya dalam sebagai konsumen. Masyarakat Indonesia harus bisa beradaptasi dengan kondisi yang mengharuskan selalu mengikuti protokol kesehatan, sehingga muncullah perubahan dan pergeseran perilaku konsumen ini. Munculnya pandemi ini membuat kebiasaan baru pada masyarakat. Adanya pembatasan dalam berkegiatan, masyarakat tentu mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan mereka. Saat ini konsumen cenderung berbelanja online sebagai pilihannya. Dalam riset menyatakan belanja online akan menjadi kebiasaan baru pasca pandemi, dan diprediksi akan berjalan dalam waktu yang panjang. Kemudian menariknya adanya belanja online ini yang awalnya didominasi oleh generasi milenial, kini merambah ke generasi lainnya. Contohnya generasi orang tua yang dulunya tidak mengenal teknologi, kini berupaya untuk mengenal teknologi, untuk terutama dalam sektor belanja online ini, untuk memenuhi kebutuhannya serta bisa berjualan di sana. Yang kedua itu layanan bebas kontak. Sebelum masyarakat juga menginginkan suatu produk atau barang, itu harus mengunjungi tokonya. Namun pada saat ini konsumen dapat membeli barang tersebut melalui media online tersebut. Tinggal mengklik lalu bayar, barang akan sampai ke rumah kita.
Hal ini merupakan pilihan yang paling aman pada saat ini karena dapat menghindari kontak langsung agar tidak terdampak COVID ini. Masyarakat saat ini sudah terbiasa dengan berbelanja online atau melakukan aktivitas dengan kontak fisik yang sedikit, serta menerapkan protokol kesehatan kapanpun, dimanapun, sebab belum merasa aman sejak adanya pandemi ini. Yang selanjutnya itu ada pembayaran praktis. Saat ini banyak orang yang lebih memilih melakukan pembayaran secara non-tunai. Penawaran pembayaran non-tunai ini bisa melalui scan QR, kemudian dompet digital, contohnya Dana, ShopeePay, kemudian Link Aja, dan lain-lain. Dengan menyediakan pilihan pembayaran non-tunai ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bertransaksi lebih aman dan praktis, terutama pada masa COVID-19 ini. Kemudian dampaknya bagi pelaku bisnis ini, pandemi ini membuat banyak peluang usaha. Contohnya itu semua orang bisa berjualan meskipun tidak memiliki lahan atau toko, bisa berjualan melalui online. Pada masa COVID ini banyak perusahaan yang bangkrut, sehingga berdampak pada perusahaan tersebut dan berdampak pada karyawannya. Ada perusahaan yang menggaji karyawannya itu sekitar 50 hingga 70%, bahkan ada perusahaan itu yang mem-PHK atau memutus kerjakan karyawannya. Banyaknya jumlah pemutusan kerja ini, karyawan saat ini itu meningkatkan bisnis rumahan untuk mempertahankan kondisi ekonomi karyawan tersebut. Bisnis kecil ini membangun tren misalnya makanan atau minuman yang mampu memikat masyarakat, sehingga masyarakat itu memilih untuk membeli produk hasil produksi rumahan, dan juga sebagai bentuk support pada bisnis kecil. Hal ini terjadi karena adanya aturan pemerintah meminimalisir kegiatan di luar rumah, sehingga masyarakat memilih untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan dengan berbelanja secara online, bisa melewati marketplace maupun e-commerce. Masyarakat memilih melakukan kegiatan yang berbasis contactless itu seperti meningkatkan minat akan layanan konsumen yang berbasis melalui online. Kemudian perubahan perilaku konsumen saat ini terjadi sebab adanya dorongan dari perubahan kondisi yang memaksa untuk beradaptasi dengan kondisi sekarang. Perubahan perilaku konsumen tidak hanya pada barang yang dibeli, tetapi pada bagaimana konsumen mencari dan memesan barang tersebut. Perubahan ini akan secara permanen membentuk perilaku dan kebiasaan baru bahkan setelah pandemi ini berakhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.